Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Kita doakan dari tanah air, semoga sampean semuanya sehat selalu nih perantauan. Muga-muga nggak kena dampak pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh majikan Anda, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu PRT Hongkong, dan kasus iki tentang masalah sakit mbak, yang dimana mbak iki diputus kontrak oleh majikannya secara interminate, dan iki sering juga terjadi pada teman-teman kita. Nah, di dalam kondisi bagaimana sih nanti langkah yang Anda lakukan ini harus bagaimana? Silahkan ditonton. Jika Anda, tapi jangan sampai ya mbak mengalami hal yang sama, atau mungkin salah satu teman sampai ini mengalami hal yang sama. Oke, kita bakal membahas mbak, tapi sebelum kita membahas kasus yang paling utama, kita bahas kasus yang sederhana sekali. Jadi ada VT yang aku baca menceritakan ada temene kita ini di interminate sepulang antar anak sekolah. Jadi sepulang dia antar anak sekolah, tiba-tiba majikan dia iki menyuruh mbak iki beres-beres barang-barangi, dan kemudian keluar pagi itu. Jadi pas pagi-pagi Mbak E antar anak sekolah, kembalinya dari antar anak sekolah, majikan menyuruh si CC-nya ini atau Mbak E ini beres-beres baju dia dan di interminate. Nah, ketika Mbak Iki menanyakan kenapa bosnya melakukan pemutusan kontrak kerja, majikan ini cuma diam saja, tidak memberikan alasan apapun mbak. Nah, di dalam kondisi ini bagaimana sih? Jadi iki buat rujukan kan kawan jika mengalami hal yang sama. Jadi sudah tepat ketika teman kita ini menanyakan alasan kenapa dia diputus kontrak tiba-tiba oleh majikannya atau di interminate, dan itu hari harus keluar. Jadi tanyakan dulu alasannya kenapa. Tapi jika majikan Anda tidak memberikan alasan apapun, maka kewajiban Anda itu harus melaporkan ke imigrasi mbak tentang kasus pemutusan kontrak kerja. Walaupun nantinya majikan Anda iki menyurati imigrasi, memberitahu ke imigrasi kenapa dia memutuskan kontrak kerja, Anda juga harus menyurati ke imigrasi kenapa Anda diputus kontrak kerja, dan Anda harus memberikan alasan bahwa majikan Anda tidak memberitahu alasan apapun kenapa diputus kontrak kerja Anda. Jadi intinya tanpa alasan yang jelas, tanpa pemberitahuan, berarti majikan juga salah mbak. Karena harus ada pemberitahuan kenapa majikan tidak menyukai Anda, itu baru betul. Jadi silakan Anda iki ngomong sama imigrasi, melaporkan balik ke imigrasi tentang majikan Anda yang berkelakuan aneh ini. Semoga bermanfaat ya mbak, karena ini penting banget untuk proses visa sampai ke depan nih. Oke, kita bahas kasus yang inti kasusnya ya. Oke, jadi aku membaca sebuah kasus neng gini sosmed, yang dimana Mbak Eki inisialnya N. Dia iki 11 tahun kerja di majikane. 11 tahun dia iki jaga anak sampai anaknya dewasa. Kemudian dia juga jaga orang tua majikane. Jadi di situ ada date, ada sinsang, ada juga orang tua, yaitu Kongkong sama Bobo. Jadi Bobo sama Kongkong, dan mereka kui dilayani oleh Mbak E. Jadi Mbak E iki di dalam satu rumah majikan iki ada 5 orang.
Bubuk, Kungkung, Dadai, Sinsang sama anaknya sampai dewasa. Karena 11 tahun dia kerja di situ. Tiba-tiba Mbak E iki diagnosis Mbak kanker payudara. Ketika dia diagnosis kanker payudara, secara otomatis rambut dia iki juga digundul Mbak. Jadi aku ada fotonya digundul itu, tapi sekali lagi iki nggak aku beritahu secara jelas ya Mbak. Intinya rambut dia iki digundul. Nah, akhirnya dia iki dirawat di rumah sakit Mbak. Seharusnya perawatan di rumah sakit iki 3 hari sampai 5 hari sampai 7 hari. Karena sekali lagi Mbak iki harus kemoterapi Mbak untuk mengangkat sel-sel payudara tadi, yang dimana iki kemoterapi kuwi adalah semacam pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang dimana iki bisa membantu atau membunuh sel-sel payudara tadi, sel-sel kanker payudara tadi. Dan iki membutuhkan waktu beberapa hari kan ketika Mbak Eki dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum selesai perawatan Mbak, selama beberapa hari ini majikan sudah memutuskan kontrak kerjanya ketika Mbak Eki masa-masa pengobatan. Jadi yang pengobatannya tadi awalnya cuman 80 dolar Hong Kong karena dia dirawat di rumah sakit, jadilah membengkak Mbak sebesar 5.100 dolar Hong Kong iki per sesi kemoterapi Mbak. Karena mungkin majikan tidak mau ambil resiko membayar biaya pengobatan si Mbak E iki, si Mbak N ini, dan juga rawat inap, alhasil Mbak Eki diputus kontrak oleh majikannya. Nah, ketika Mbak Eki diputus kontrak oleh majikannya, alhamdulillah iki ono agensi, bukan agensi, anak organisasi iki yang menangani kasus Mbak E ini. Karena jelas-jelas majikan dia kuwi salah ketika masa-masa dari pengobatan prabayar si Mbak N ini. Iki kan cuti prabayar toh Mbak, yang dimana kan cuti di rumah sakit, pengobatan di rumah sakit. Tapi majikan udah memutuskan kontrak kerja, secara otomatis iki majikan bisa dituntut secara hukum. Tapi majikan iki mau tuntut melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminis sama si Mbak N ini. Alhasil iki majikan bisa dituntut Mbak secara pidana denda karena telah melanggar undang-undang di negara Hong Kong, yaitu tidak diperbolehkan memutuskan kontrak kerja ketika PRT-nya iki dalam kondisi sakit, apalagi cuti sakit yang terbayar tadi tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada kasus-kasus mbak-mbak yang dimana sakit, kemudian Anda dirawat di rumah sakit, karena majikan tidak mau ngambil resiko membayar biaya rumah sakit, kemudian membayar biaya pengobatan Anda, maka majikan bisa dituntut secara pidana Mbak, bisa dituntut secara denda. Karena seharusnya itu tanggung jawab majikan untuk menyelesaikan pengobatan sampai selesai. Apalagi posisi nih Mbak Eki sudah kerja 11 tahun di majikannya. Mungkin kalau 3 bulan atau mungkin cuman 1 bulan baru datang dari Indo atau baru datang dari PL, ikui mungkin kalau diputus kontrak iki masih menjadi pertimbangan Mbak. Karena apa? Oh, iki penyakitnya mungkin berasal dari Indo, berasal dari PL, kemudian dibawa ke negara Hong Kong. Entah bagaimana caranya tidak terdeteksi oleh kesehatan. Ketika tidak terdeteksi oleh kesehatan, entah bagaimana cara mengelabui sehingga Anda lolos. Kemudian akhirnya karena kerja capek, akhirnya Anda kuisel payudara ini kumat atau payudara Anda kanker. Oke, mungkin majikan bisa ditoleransi, tapi itu 11 tahun Mbak kerja di negara Hong Kong, secara otomatis
ketika kena kanker payudara ya kuwi terjadi karena bekerja di tempat majikan tersebut. Jadi itu kenapa jelas-jelas majikan ini salah. Dan gue 11 tahun tapi majikan tidak ada rasa terima kasih sama sekali, bahkan tidak punya belas kasihan ketika memutuskan kontrak kerja PRT ini dalam kondisi dia dirawat di rumah sakit dan harus dibebankan membayar biaya di rumah sakit, Mbak. Ini salah satu perilaku majikan yang tidak memiliki toleransi sama sekali dan tidak memiliki rasa terima kasih ketika PRT-nya iki menjaga anaknya dari kecil sampai dewasa, bahkan menjaga orang tuanya. Rata-rata majikan seperti itu, Mbak. Tapi ada juga nih majikan yang baik yang berterima kasih sekali sama sampean, Mbak. Ada. Tapi contoh-contoh majikan kayak si Mbak ini, contoh majikan yang tidak memiliki rasa terima kasih ketika PRT-nya iki sudah bekerja selama itu, tapi ketika sakit parah dan harus butuh biaya pengobatan malah diinterminate. Sama ngerti kan Mbak, diinterminate loh Mbak. Kecuali kalau sembuh dulu, oke, kuwi bisa ditoleransi. Tapi kalau masa-masa penyembuhan di rumah sakit kemudian diinterminate, aku rasa kuwi keterlaluan sekali. Apakah dalam kasus ini ada terjadi di kalangan kawan-kawan atau yang dulu-dulu pernah terjadi? Jawabannya ada. Dulu juga ada kasus yang sama. Dia iki dirawat di rumah sakit, kemudian dia mengidap penyakit semacam kanker juga, tapi ketika masa-masa perawatan yang perbayar seperti ini, dia langsung diinterminate oleh majikan nih Mbak, dan semua barang dia dikemasi sama majikan nih Mbak, diinterminate melalui telepon. Kamu sudah saya interminate, gila nggak? Dia ki wes pikirane wes stres, masalah dia sakit, berjuang untuk melawan penyakit malah ditambah majikan yang dimana iki memutuskan kontrak kerja dia dengan cara teleponan doang, nggak sampai nunggu sembuh. Nah iki lho Mbak, orang Hongkong banyak sekali kejadian teman-teman kita yang diputus kontrak tanpa masuk akal. Contoh seperti yang depan tadi, diputus kerja tanpa alasan yang jelas. Dan ketika sampean pengen niat kerja lagi di negara Hongkong, ya lawanan Mbak, dengan cara kamu harus mengirim balik ke imigrasi, menyangkal pernyataan dari majikan Anda dengan cara apa? Saya sudah menanyakan ke majikan saya kenapa dia memutuskan kontrak kerja tapi dia tidak menjawab, dia diam. Jadi dengan adanya seperti perlawanan sampean, iki imigrasi iki tahu Mbak, oh majikan iki kayak gini, oh cecenya kayak gini. Jadi jangan sampai diam, karena ketika Anda diam berarti Anda yang salah. Jadi seperti itu Mbak, caranya untuk melakukan perlawanan kecil terhadap majikan-majikan yang jahat. Di dua depan tadi contoh kasus-kasus yang sederhana, dan sampai niki bisa melakukan perlawanan dengan cara menggandeng juga organisasi atau menggandeng konsulat. Bisa menggandeng agensi jika agensi Anda mau membantu Anda. Tapi kalau agensi Anda lepas tangan, berarti Anda harus menggandeng KJRI atau Anda harus menggandeng organisasi. Tapi jika Anda paham bahasa, Anda tidak perlu menggandeng Mbak. Anda cukup melakukan secara mandiri untuk melakukan perlawanan. Kasus Anda limpahkan ke labor. Nanti labor akan menghubungi Anda. Jadi penting banget nomor telepon, kemudian shelter tempat tinggal Anda, kemudian email Anda untuk dihubungi labor ketika kasus Anda sudah siap dileborkan. Jadi sekali lagi penting banget bahasa di luar negeri, di negara Hongkong, karena dengan bahasa Anda bisa melakukan apapun itu, termasuk melakukan perlawanan ketika majikan Anda iki perlu Anda kasuskan.
Semoga bermanfaat channel Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.